Pertanian itu terus akan dibutuhkan sampai kapanpun. Jadi kami punya slogan no farmer, no food, no life, no future. Jadi tanpa ada petani tidak ada makanan, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan lah. Jadi harus ada petani, maka dari itu untuk memastikan kehidupan itu akan berlanjut. Jika pertanian mati, maka kehidupan akan mati, kiamat. Maka saya ini ingin menjadi petani. Saya ingin banyak anak muda yang ingin terjun ke pertanian. Halo Sobat Kabar Banten, selamat datang kembali di podcast Kabar Banten. Ruang kita untuk ngobrol bareng sosok inspiratif dari Tanah Banten nih. Kali ini akan bertemu dengan anak muda Pandeglang yang berhasil membuktikan bahwa pertanian itu bukan hanya hal-hal yang kuno, tapi justru bisa tampil dengan modern, bernilai ekonomi tinggi, bahkan menjadi suatu kebanggaan dari daerah tersebut. Beliau adalah sosok di balik Bumi Teduh, sebuah usaha yang dikenal lewat produk teh telang yang indah, warnanya yang kaya dengan manfaat, dan lahir dari semangat pemberdayaan petani lokal. Langsung saja kita sambut, ini dia Muhammad Teguh Ar-Rasyid, CEO dari Bumi Teduh. Halo Kak Teguh, selamat datang. Apa kabar nih Kak Teguh? Halo, terima kasih. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Boleh nih Kak, sebelum kita bahas lebih lanjut, Kakak memperkenalkan diri dulu nih ke para Sobat Banten yang ada di rumah. Ya, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Muhammad Teguh Ar-Rasyid, biasa dipanggil Teguh. Saya petani dan baru lulus dari kampus. Saya sarjana pertanian. Saya kegiatan hari-hari saya petani dan menjadi ketua kelompok tani. Bersama masyarakat bersinergi untuk pertanian. Wah, keren banget nih Sobat Kabar Banten. Nah, yang menarik nih Kak, banyak anak muda sekarang mungkin lebih kepikiran itu bekerja di dunia digital. Nah, tapi Kak Teguh justru memilih terjun ke pertanian. Awal mulanya boleh nggak nih Kak diceritain lebih dulu ke Sobat Kabar Banten, gimana awal mulanya Kakak bisa terjun ke pertanian ini? Jadi sederhananya gini, pertanian itu terus akan dibutuhkan sampai kapanpun. Jadi kami punya slogan no farmer, no food, no life, no future. Jadi tanpa ada petani tidak ada makanan, tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan lah. Jadi harus ada petani, maka dari itu untuk memastikan kehidupan itu akan berlanjut. Jika pertanian mati, maka kehidupan akan mati, kiamat. Maka dari itu, saya ingin dunia ini terus berlanjut, maka saya ini ingin menjadi petani. Saya ingin banyak anak muda yang ingin terjun ke pertanian. Karena hari ini, regenerasi petani itu semakin hari semakin turun. Betul. Karena tadi, anak muda inginnya instan. Anak muda banyaknya pengennya yang kerja kantoran dan sebagainya macam. Tanpa mereka memikirkan bahwasannya kita butuh makan loh. Makan itu dari mana? Dari petani. Betul. Hanya konsumsi tanpa tahu dari mana itu roti, dari mana itu mie, dan dari mana itu nasi. So, kita anak muda harus mau bertani agar kita tahu di mana apa itu tanaman padi untuk kita makan. Ya, keren sekali nih jawabannya, karena sebagai anak muda kita hanya taunya tuh yang instan, nggak mau ribet, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya menumbuhkan sesuatu yang bisa kita petik sendiri nantinya. Oke. Nah, kan kakak lebih tertuju pada bunga telang nih Kak. Kalau boleh tahu, kenapa Kak Teguh sendiri memilih bunga telang sebagai fokus usaha? Ada cerita khususnya Kak di balik itu? Oke. Bunga telang ini salah satu produk unggulan kami. Di samping bunga telang, ada berbagai macam produk yang kami miliki juga. Oke, bunga telang hadir sebagai solusi dari permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia hari ini. Kami budidaya bunga telang, mengolah, membuat produk sudah 5 tahun.
bunga telang. Semuanya learning by doing. Kami punya 5 produk turunan dari bunga telang. Hal ini dilakukan agar menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang awalnya bunga telang diketahui hanya untuk antioksidan, daya tahan tubuh. Karena kami mulai usaha bunga telang ini, budidaya bunga telang ini pada saat pandemi COVID-19, Corona ya. Iya. Jadi dengan adanya bunga telang bisa meningkatkan daya imun untuk antioksidan. Nah ya ternyata setelah saya riset lagi, saya baca jurnal segala macam dan skripsi saya juga bunga telang, tugas saya bunga telang. Ya bunga telang itu macam-macam. Jadi bisa menjadi solusi dari permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia hari ini. Salah satunya untuk anak muda, ya insomnia, ya stres cemas depresi. Untuk perempuan yang nyeri ketika datang bulan. Nah, terus untuk orang tua yang jantungnya kurang sehat, yang diabetes atau gula darah tinggi, hal tersebut bisa diselesaikan oleh bunga telang. Banyak sekali ya Kak manfaatnya dari bunga telang. Betul. Maka dari itu kenapa kami semangat dalam budidaya bunga telang ini, karena tadi kami membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan orang-orang. Kami juga dalam budidaya bunga telang tidak melulu tentang transaksi, tentang jual dan beli. Kami juga mengedepankan asas berbagi. Ketika memang si A itu mengeluhkan sakit tanpa harus beli, nih silakan. Jadi usaha itu bukan tentang transaksi jual beli, tapi tentang berbagi, sebermanfaat apakah kita dalam usaha itu. Oke, berarti selain juga jual beli, tapi kita juga ingin menjadi bermanfaat untuk orang-orang sekitar ya Kak ya. Oke, Kak tadi sangat menginspiratif sekali nih Kak. Kalau kita balik nih ke masa awal Kakak ngebuat Bumi Teduh ini sendiri, tantangan terberat apa yang Kakak hadapi, apalagi sebagai anak muda yang terjun ke sektor yang katanya kalau anak-anak Gen Z sekarang itu berat? Oke. Stigma Ya. Stigma masyarakat menjadi challenge ya. Saya awal masuk, jadi petani beriringan dengan saya masuk fakultas pertanian. Masyarakat mengomentari, untuk apa masuk pertanian? Untuk apa jadi petani? Kalau sekedar ingin menjadi petani, gak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup belajar ke para petani yang senior untuk cangkul dan lain sebagainya. Tapi yang saya pandang, pertanian itu bukan melulu tentang mencangkul, tapi pertanian itu bagaimana caranya menumbuhkan, mensejahterakan, membuat kita mandiri. Untuk apa? Untuk bisa hidup yang lebih baik. Nah, maka dari itu, saya kepada masyarakat, saya tidak pernah berbicara banyak teori, tapi masyarakat itu butuhnya bukti. Maka dari itu saya mulailah menanam bunga telang di 2020, terus panen tiap hari. Bunga telang itu punya morfologi atau karakternya, panen tiap hari. Yang kerja karyawan saya tiap hari digaji bulanan, terus masuk TV nasional, juara lomba ini lomba itu, datang para pejabat, baru mereka melek, wah ternyata pertanian itu bukan cuma tentang padi, bukan tentang cuma cabai, tentang tomat, tapi pertanian itu luas. Bunga telang itu bagian dari pertanian, kelapa dan lain sebagainya. Jadi luas pertanian itu. Saya menginformasikan ke para masyarakat dengan bukti nyata tadi, bahwasanya ya pertanian itu luas. Pertanian itu bisa dibuat produk macam-macam. Tidak sebatas ketika panen langsung jual, tidak. Kita bisa olah, dengan diolah bisa meningkatkan daya jual. Terus dan terus. Dengan bukti demikian, masyarakat akhirnya percaya kepada saya dengan menunjuk saya, melamar saya menjadi ketua kelompok tani di kampung. Dengan menjadi ketua kelompok tani berarti saya memiliki anggota, para petani. 50 anggota saya. Wow, 50 petani. Paling tua lahiran 1948, paling muda lahiran 1991. Saya sendiri lahir 2002. Jadi anggota saya itu ukurannya kakek atau orang tua saya, bapak saya gitu. Yang tadinya teman bapak saya jadi anggota saya gitu. Secara keorganisasian ya tentunya. Betul. Ya jadi masyarakat butuh bukti. Buktinya itu bukan dengan teori,
dengan aksi nyata kita sampai mana kita berjuangnya. Dan saya setelah 5 tahun ini memberikan bukti kepada masyarakat bahwasannya bertani dengan melihat pangsa pasar, melihat peluang, itu hasilnya akan berbeda. Jadi selain kakak membangun Bumi Teduh sendiri, kakak juga memberikan bukti nyata kepada masyarakat yang akhirnya mereka datang ke kakak dan melakukan kepercayaan kepada kakak untuk melanjutkan pertanian bunga telang. Oke. Kalau kita dengar sendiri nih ya kak, nama Bumi Teduh tuh rasanya kayak adem banget gitu ya. Bisa diceritain nih nggak kak? Apa sih sebenarnya Bumi Teduh ini dan apa yang membedakan Bumi Teduh ini dengan usaha-usaha yang lainnya kak? Oke, Bumi Teduh. Bumi dalam bahasa Sunda itu artinya rumah. Betul. Bareka mana? Bareka bumi, gitu kan ya. Jadi bumi ini rumah. Teduh itu adalah tempat yang nyaman, sejuk, damai. Sudah tempatnya, sudah sebuah rumah. Jadi bumi itu ya tadi rumah atau planet ya. Teduh dengan suatu tempat yang teduh, nyaman. Itu kita rileks, bukan? Betul. Rileks, kita mau tidur enak, gitu. Mau berkreasi nyaman. Jadi Bumi Teduh adalah tempat tanah dan bangunan yang di dalamnya budidaya pertanian, pengolahan, pembelajaran, edukasi, kolaborasi untuk kemajuan pertanian, untuk kemajuan masyarakat, untuk kemajuan berbagai bidang keilmuan. Jadi bukan tentang tok di pertanian, tapi kami menerima, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk teman-teman berbagai macam bidang keilmuan yang ingin berkolaborasi di Bumi Teduh. Selain itu nih kak, kan banyak yang penasaran soal bunga telang sendiri. Nah, manfaatnya sih sebenarnya kan tadi kakak udah sebut nih, tapi biar sobat kabar Banten tahu lebih detail, terutama itu untuk kesehatannya apa nih. Di sini juga kakak bawa produknya ya kak. Boleh kak dijelasin ini ada produk apa aja yang dari Bumi Teduh? Jadi salah 3 nih ya yang saya bawa. Sebenarnya kurang lebih 10 lah yang kami punya produk turunan, olahan turunan ya. Jadi salah satu yang bawa ini ada teh bunga telang kering atau bunga telang tubruk. Ini manfaatnya tadi sempat di-spill di awal, mengatasi stres, cemas, depresi, insomnia, nyeri ketika datang bulan, mencerahkan mata, terus menurunkan gula darah tinggi, menyehatkan jantung, dan lain sebagainya. Dan bunga telang juga sebagai pewarna alami, indikator universal. Ketika ketemu asam, dia akan berwarna jadi ungu. Ketika ketemu basa, dia akan berubah jadi warna hijau. Dan nih kalau lihat nih kafe-kafe yang suka ada minuman yang warna ungu apa, itu bahan dasarnya bunga telang. Kami juga sudah memasarkan ke kafe-kafe yang di Bandung, yang di Pandeglang, yang di Serang. Jadi minuman yang di kafe juga sudah banyak yang berbahan dasar bunga telang. Tentunya menyehatkan. Tuh. Ini salah 3 ya yang bawa, ada teh kelor yang kami punya, ada teh bidara, semuanya kami tanam sendiri. Dari hulu ke hilir. Kami tanam, kami olah, kami distribusikan. Jadi dengan begitu tercipta kemandirian. Ya, yang tadinya tanaman yang tidak bernilai. Bunga telang itu tanaman liar, tapi ketika dikelola, ketika diolah, itu akan menghasilkan apapun itu. Ada sentuhan kelola, ada sentuhan olah, dia akan menghasilkan, akan menjadi sebuah produk yang multifungsi, multi level, dan multi harga. Bunga telang bisa menjadi sebuah harta karun kalau misalkan kita menemukan titik manfaatnya gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih kak, mulai dari menanam bunga telang sendiri sampai akhirnya dia menjadi secangkir teh yang menenangkan untuk diri, itu prosesnya berapa lama dan bagaimana kak? Oke, mulai dari bibitnya. Setelah ditanam bibit hingga berbunga, 30 hari sudah berbunga. Kami keringkan, setiap hari panen. Jadi bunga telang ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Tanaman yang panennya tiap hari. Membuktikan bahwasanya Allah memberi kita rezeki tiap hari. Tinggal makhluknya kita mau nggak memetik, mau nggak mengolah,
mau nggak memanfaatkan? Jika iya, maka kita akan mendapat kesehatan. Kalau kita konsumsi, kita akan mendapatkan kebermanfaatan. Ketika kita berbagi, akan mendapatkan keuntungan. Ketika kita mengusahakan untuk dijual. Karena dari itu, kami ketika setelah panen, kita keringkannya di alat pengering yang kita ciptakan sendiri. Dan itu seperti saya dan beberapa mahasiswa lulus dari alat pengering yang kita ciptakan. Ini invention, penemuan. Alat yang cukup lumayan besar, bisa daya tampungnya 4 kilo bunga telang segar, dikeringkan 10 jam dia bisa kering. Dengan begitu akan menghasilkan bunga telang yang kualitas yang terbaik. Dia tidak merusak fisik, kimia bunga telangnya tidak rusak. Akan terpelihara dengan baik di warnanya. Boleh nih guys, yang kalian kalau sobat Banten mau beli, boleh nih langsung. Bisa dibeli di mana aja nih Kak? Di Shopee-nya ada di @bumi.teduh. Oke. Dan kalau enggak bisa dicek di Instagramnya @bumi_teduh. Oke, boleh nih buat kalian yang anak-anak insomnia yang nggak bisa tidur, atau buat orang-orang tua kalian yang gula darah tingginya naik, kan segala boleh banget nih cobain, untuk kesehatan juga bagus, betul kata gue? Betul. Oke, dan menariknya nih, Bumi Teduh kan tetap mengedepankan kearifan lokal, tapi juga pendekatan modern. Bagaimana cara kakak menjaga keseimbangan dua hal tersebut, di mana modern dan lokal itu kadang bentrok ya Kak, tapi gimana kakak menjaga keseimbangan tersebut? Jadi terutama ini mindset para senior ya, saya sebut mindset para senior itu para petani yang usianya lebih atas daripada saya. Masyarakat para petani ketika dihadapkan dengan teknologi kebaruan, jawabnya gini. Pada masanya zaman dulu juga menggunakan yang seadanya juga hasilnya bagus. Betul. Terus dengan seadanya juga hasilnya melimpah. Dengan seadanya juga dapat uang. Tapi kan hari ini kita dihadapkan dengan perubahan zaman, Betul. perubahan iklim, perubahan geopolitik dan lain sebagainya. Maka dari itu antara kearifan lokal dengan modernisasi itu harus berjalan seiringan. Maka dari itu moto atau slogan dari Bumi Teduh itu berakar pada tradisi tumbuh dengan teknologi. Jadi sebenarnya bertani itu bukan profesi. Bertani adalah tradisi, kebiasaan. Pada masanya orang tua kita zaman dulu mau profesinya apapun, mau guru, mau beliau seorang karyawan, itu pada saat pulang ke kampung, pada saat pulang ke rumah, dia menanam. Pada saat libur dia mencangkul. Dan masih alhamdulillah di kampung saya sendiri masih demikian. Ada Pak RW. Pak RW seorang pedagang. Tapi ketika ada waktu luang, beliau menanam cabai. Ada teman-teman saya yang muda, alhamdulillah, kerja di sebuah perusahaan. Tapi ketika ada hari libur, dia mencangkul menanam. Jadi sebuah tradisi menanam itu. Bertani itu sebuah tradisi, sebuah kebiasaan yang sudah ditanamkan oleh para leluhur kami. Selanjutnya, tumbuh dengan teknologi. Jadi, agar kita menyeimbangkan, agar kita mengikuti perubahan zaman, kita tidak lepas dari teknologi yang ada. Efektif, efisien, itu akan menekan kos produksi. Dengan kos produksi ditekan, maka keuntungan akan lebih melimpah. Akan semakin besar keuntungan. Contohnya, kami selain bunga telang tadi ya sebutkan, kami juga budidaya cabai. Pada budidaya cabai kami, itu sudah menggunakan IoT, Internet of Things. Sistem vertigasi, sistem penyiraman, drip irrigation atau irigasi tetes. Yang sudah terintegrasi dengan internet tadi. Walaupun saya sekarang lagi di Kota Serang, kebun saya di Pandeglang, mau menyiram tinggal pencet di smartphone. Bahkan tidak perlu dipencet atau diklik karena sudah terjadwal. Setiap jam 5 sore menyiram. Mereka akan terus seperti itu. Terus karena sudah diprogram. Begitupun pemupukan penyiraman, tanahnya sudah dibawa ke lab, dianalisis lab, diinput ke aplikasi hasilnya.
aplikasi akan memerintahkan masukkan sekian kilogram N, pupuk N, sekian kilogram P, sekian kilogram K. Nah itu begitu diinput, begitu kita masukkan ke dalam toren, jadi pemupukan dan penyiraman itu sesuai dengan kebutuhan hara tanah. Maka hasilnya akan presisi. Maka hasil yang kita inginkan yang melimpah itu akan terjadi. Nah itulah bedanya tumbuh dengan teknologi itu demikian. Dan kami juga alat-alat yang kami ceritakan ada yang sumbangsi dari pemerintahan. Kami juga menciptakan juga alat. Kami ciptakan sendiri. Tadi alat pengering yang saya ceritakan itu kita bikin sendiri. IoT-nya kita bikin sendiri. Tinggal pakai Google Assistant, nyalakan alat pengering, matikan jam 7 pagi mati. Jadi sudah otomatis. Walaupun saya di luar kota, di Bandung di mana, kebunnya di Pandeglang, tinggal ngomong pakai Google Assistant. Tadi karena pakai internet of things. Oke. Berarti hal itu mempermudah pekerjaan kakak. Mempermudah pekerjaan dan tadi menekan kos produksi. Bayangkan, kalau saya misalnya punya kebun misalnya 1000 meter. Kurang lebih tanamannya 2000 batang. Itu kalau disiram oleh satu orang, itu akan menghabiskan 2 jam. 2 orang 1 jam, berarti kos produksi kan, harus ada biaya yang dikeluarkan. Tapi dengan kita bisa menggunakan smartphone sambil ngopi bisa nyiram. Ya, Saya lagi jalan-jalan lagi di mana, lagi podcast bersama Kak Salwa, masih bisa nyiram. Jadi itu pekerjaan kita dipermudah, seperti itu. Lebih efisien tanpa memerlukan pendanaan yang besar. Betul. Oke, nih tadi kan kakak mention bahwa Bumi Teduh punya tagline yaitu berakar pada tradisi, tumbuh dengan teknologi. Yeah. Nah, bisa diceritain nggak kak filosofi dari tagline itu kak? Ya, jadi ketika sebuah tanaman sudah mengakar, maka tanaman itu akan tumbuh, kembangnya itu akan kuat. Di kampung kami, akar tersebut sudah tertanam begitu kuat, begitu kokoh. Dengan mengakar dengan kuat, maka dia akan siap diterjang badai, diterjang angin, diterjang gejolak perubahan. Karena akarnya sudah kuat. Jadi berbicara tanaman itu harus akar dulu yang kuat. Jangan kita ingin terlihat cepat buahnya, ingin terlihat bagus bunganya tanpa memikirkan kekuatan akar. Berakar pada tradisi, yaitu bertani. Jika bertani itu sudah dimasukkan ke sebuah kebiasaan, sebuah tradisi tadi, maka dia akan kuat. Mau orang mencemooh apapun, ya anak muda tani di sawah, gak level, gak zaman, dia akan biasa aja mentertawakan. Kalau orang yang berbicara seperti itu, saya akan mentertawakan. Terserah Anda berbicara apapun, tanpa petani Anda tidak bisa makan. Presiden kita, para anggota dewan kita, para pejabat itu butuh petani. Tanpa petani, maka mereka tidak akan bisa makan. Tanpa petani, negara kita tidak ada penyangganya. Karena petani itu menurut Soekarno tahun 1952 penyangga tatanan negara Indonesia. Nah, maka dari itu, dengan kita memiliki mindset bertaninya itu sebuah tradisi, kita akan kuat, kita akan semangatnya lebih, kita akan punya visi. Jadi bertani itu bukan sebuah pilihan dengan berakar pada tradisi itu. Bertani ada sebuah tujuan. Dengan kita benar-benar niat sungguh-sungguh menjadi petani, maka visi yang baik itu akan muncul. Seperti itu kan kebanyakan orang-orang setelah resign, setelah mentok sana sini, akhirnya udahlah pulang aja tani. Itu kan pilihan, pelarian bahkan. Dengan tadi berakar pada tradisi pertanian tersebut, maka pertanian itu akan menjadi sebuah tujuan, akan niat bertaninya, akan do the best untuk menjadi petani. Dan terakhir, tumbuh dengan teknologi. Akarnya kuat, karena perubahan zaman semakin ugal-ugalan, maka kita tidak bisa mengesampingkan teknologi. Teknologi itu harus
kita raih untuk tumbuh, untuk berbunga, untuk panen, untuk kemakmuran segala macam harus bersama teknologi agar tadi mempermudah, mengefisienkan, mengefektifkan sebuah budidaya pertanian. Seperti itu. Oke, keren banget ya Sobat Kabar Banten kategori ini. Oke, sekarang inovasi apa yang dilakukan Bumi Teduh ini yang ternyata nggak cuma soal produk yang kakak sekarang sudah ada 10 produk ya kak ya? Betul. 10 produk ini, tapi juga pemberdayaan petani lokal. Dampak apa yang penting terasa di masyarakat Pandeglang sejak adanya Bumi Teduh ini yang kakak bangun? Oke, jadi kami ini mengedepankan tadi edukasi kolaborasi. Nah, dengan saya menjadi ketua kelompok tani, saya punya anggota dong. Betul. Saya lihat masyarakat pada umumnya di kampung kami itu budidayanya padi, yang mana baru bisa punya uang atau keuntungan itu di setiap 3-4 bulan sekali. Ya. Wah, lama dong. Iya, betul. 4 bulan baru punya uang panen. Maka dari itu, bunga telang yang kami tanam, kami tidak sampai kami. Jadi tidak kami tok yang nanam, tapi masyarakat juga nanam. Alhamdulillah sekarang sudah terbangun klaster bunga telang. Masyarakat menanam kemarin kurang lebih sudah sekitar 15 petani, 15 serikandi petani. Jadi kami itu menghususkan, kami itu para bapak-bapak, para petani itu di sawah atau di kebun. Nah, ibu-ibu ini yang ibu rumah tangga menanam bunga telang di pekarangan rumah. Dengan mereka menanam bunga telang di rumah, di pekarangan rumah, maka mereka akan mendapatkan penghasilan harian. Karena bunga telang itu panen tiap hari. Panen sekilo, jual ke kami. Cair, Wak. Jadi dari dapur, untuk kebutuhan dapur, makan segala macam, bisa diatasi oleh panen bunga telang tiap harinya. Adapun panen padi, kebun, dan sebagainya itu bisa ditabung. Maka dari itu, kesejahteraan petani harapannya akan meningkat. Karena tadi ada penghasilan harian dari bunga telang tersebut. Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan bidang keilmuan lainnya. Nah, kolaborasi ini kami bangun dengan para mahasiswa, dengan para dosen, dengan lembaga kepemerintahan gitu. Jadi dengan kolaborasi ini kita akan kaya. Kaya dalam hal ini apa? Nih contohnya, di Bumi Teduh sudah ada 7 sarjana, 7 orang yang lulus dari Bumi Teduh. Ada yang jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual dari ITENAS Bandung. Ada yang anak UIN, Fakultas Dakwah. Ada anak Teknologi Pangan, ada anak agribisnis, ada anak agroekoteknologi. Jadi macam-macam. Jadi kan kami punya pembendaharaan keilmuan tuh banyak. Dari menurut sudut pandang keilmuan A seperti ini, B seperti ini, D segala macam. Kami dengan seperti itu untuk growth ke depannya itu kami enak. Karena kami sudah banyak orang-orang yang memang peduli terhadap kami, peduli terhadap Bumi Teduh untuk kemajuan tadi, untuk tumbuh kembang tadi. Nah, dengan begitu ya Bumi Teduh semakin teduh, semakin adem dengan berbagai keilmuan yang ada di dalamnya. Seperti itu. Wah, sangat menyentuh sekali kategori. Oke. Dengar-dengar kemarin juga Bumi Teduh juga berhasil meraih juara 1 startup desa Vol 2. Apakah betul kategori? Betul. Betul. Wah, selamat Kak. Bisa diceritain nggak deh gimana perjalanan pengalaman ikut kompetisi itu? Ya, kami sebut startup desa Vol 2 tahun 2025 yang diadakan Cendekiawan Kampung Indonesia. Ini adalah buah dari tanaman yang kita tanam, buah dari perjalanan yang kita tempuh selama 5 tahun usaha di bidang pertanian ini. Sebelumnya kami jadi ambasador, kami juara wirausaha muda, macam-macam prestasi-prestasi yang kami raih. Kami ke Bali mewakili universitas, P2MB namanya.
Nah ini ternyata ya buahnya ini salah satunya ya startup desa. Karena di startup desa ini kami tadi mengkolaborasikan berbagai keilmuan yang kami miliki. Kami tadi punya teman-teman yang ahli di bidang IT, teman-teman yang ahli di sosiologi untuk mengkomunikasikan dengan para petani seperti apa, untuk membuat kerja di bidang di budidaya dan di hilirisasi yang efektif, efisien seperti apa, dengan apa ya, dengan complicated bukan complicated berarti ya, dengan macam-macamnya yang ada di Bumi Teduh, maka itu yang mengantarkan kami menjadi juara startup desa. Jadi tadi kami punya teknologi, kami kolaborasi dengan para petani, kami punya relasi, kami punya kesempatan-kesempatan lainnya. Itu diakumulasikan, kami presentasikan, kami paparkan, kami pamerkan di startup desa dan alhamdulillah menjadi juara. Boleh nih, kita tepuk tangan dulu buat Kak Teguh. Tadi kan Kak Teguh sendiri mention bahwa Kak Teguh juga terpilih sebagai Young Ambassador Algiculture. Nah, dari pengalaman ini, seberapa penting hal tersebut dalam perjalanan membesarkan Bumi Teduh sendiri, Kak? Sangat penting. Karena ya jika kita lihat hanya di kampung, hanya di desa, hanya di kecamatan, hanya di kabupaten, wah seperti yang tidak punya teman saya. Anak muda, usaha, pertanian, dengan teknologi, seperti yang tidak punya teman. Tapi ketika kita, Young Ambassador Agriculture ini adalah binaan dari Kementerian Pertanian. Dari YES program, namanya dari BPSDMP, Pusat Pendidikan Pertanian. Kami ini, Young Ambassador ini, ada di seluruh Indonesia. Saya ini yang terpilih dari Provinsi Banten. Jadi saya punya teman di seluruh Indonesia, di tiap provinsi punya teman. Teman-teman kami adalah pengusaha muda pertanian. Ada teman kami yang di Brebes, pengusaha bawang merah, yang punya produk hilirisasinya bawang crispy, bawang goreng, dan sebagainya. Ada teman kami yang di Pemalang, peternak kambing yang 2.000 sampai 6.000 ekor. Ada juga teman kami yang di Aceh, yang di Bengkulu, melon. Ada juga yang di Bali dan lain sebagainya. Mereka sama anak muda seperti saya, usahanya mungkin jauh lebih besar dibanding saya, tapi kami itu punya wadah di situ. Kami di situ dipertemukan bisa saling tukar informasi, saling tukar pengalaman. Dan kami juga dari Kementerian Pertanian dibina untuk bertemu dengan para dengan pangsa pasar. Ada sebagian dari teman-teman kami yang dibawa, yang diajak belajar ke Korea, ke luar negeri dan sebagainya. Untuk apa tadi? Untuk membuka wawasan, untuk dipraktikkan di Indonesia. Seperti itu, dengan saya punya relasi yang begitu luas di Young Ambassador ini, membuat optimisme saya untuk bidang pertanian meningkat dong. Semangat saya meningkat. Masa teman saya yang di Provinsi Nusa Tenggara aja bisa, kok saya yang dekat di ibu kota nggak bisa? Masa teman saya di Papua pegunungan aja bisa, kok saya nggak bisa? Nah maka dari itu, dengan adanya semangat dari teman-teman yang ada di seluruh penjuru Indonesia, saya juga menimbulkan semangat yang luar biasa. Seperti itu. Keren nih. Kalau boleh ditanya soal pencapaian yang Kak Teguh sudah raih nih, apa momen yang paling membanggakan sejauh ini, baik untuk Kak Teguh sendiri maupun untuk Bumi Teduh yang Kakak ciptakan? Semuanya terakumulasi. Tentunya ya saya yang paling menyentuh tuh ketika saya jadi Young Ambassador dan saya menjadi ketua kelompok tani. Karena saya dilamar menjadi ketua kelompok tani, itu buah dari tadi perjalanan masyarakat udah percaya ke saya. Bayangkan di kampung saya itu 90% masyarakat petani. Mereka harapan kehidupan itu ya di tani. Menunjuk saya menjadi ketua kelompok, wah berat banget. Saya mikir itu lebih dari 1 bulan untuk menerima iya atau tidaknya mau jadi ketua kelompok tani. Karena tadi berbicara pupuk subsidi, saya ngurus.
Berbicara ada urusan benih, saya ngurus. Bantuan Alsintan, saya ngurus. Jadi ngurus dapur orang, ngurus dapur sekampung gitu ya. 2 kampung malah ya kelompok tani kami ini. Wah itu menyentuh dan alhamdulillah ya bisa dipercaya oleh masyarakat menjadi ketua kelompok tani. Walaupun ya memang ini sistem birokrasi yang paling dasar itu ada di kelompok tani. Semua kebijakan Kementerian Pertanian itu ujung tombaknya di kelompok tani. Dan saya ingin menginformasikan ke khalayak, ke banyak orang di luar sana bahwasanya sistem yang dibangun oleh Kementerian Pertanian itu sudah sangat baik. Tinggal realisasi di lapangan yang menjadi PR. Karena sistem yang dibangun oleh para ahli-ahli di pusat sana, di nasional, itu kadang tidak beriringan dengan baiknya keadaan yang ada di kampung. Contoh, sinyal. Contoh, kelompok tani yang usianya sudah senior, tidak punya HP, tidak bisa naik kendaraan. Informasi gimana mau nyampe kalau nggak punya HP? Nggak punya Android, nggak punya smartphone. Maka dari itu, sekarang tinggal sinerginya aja diperbaiki. Ngobrolnya diperbaiki antar lini itu. Sebenarnya sudah bagus pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian sudah baik. Tinggal profesionalisme dari masing-masing pelaksana. Bagaimana kita menanggapi dan melakukannya, padahal kita sudah disediakan oleh pemerintah, begitu. Oke. Dan pastinya nih Kak, aku dan Sobat Kabar Banten juga penasaran, apa sih rencana besar Kakak atau harapan Kakak untuk Bumi Teduh nih Kak? Harapannya kami ingin membangun klaster seluas mungkin, sebanyak-banyaknya. Dengan klaster, saya kan hubungan lainnya salah satu klaster. Kami juga punya klaster kelor, kami punya klaster cabai. Jadi dengan banyaknya klaster yang kami ciptakan, maka semakin siap kami untuk menuju pasar yang lebih luas. Dengan pasar yang lebih luas, maka penghasilan akan semakin banyak. Penghasilan semakin banyak, kemakmuran akan terjadi, kemandirian akan terjadi. Tentang swasembada pangan itu pasti akan terwujud dengan adanya klaster yang kami bangun. Semua itu harus ada semangat dan kekompakan tim yang kami bangun. Seperti itu. Oke. Wah, nggak kerasa nih Kak, udah pertanyaan terakhir aja nih Kak. Terus seru nih Sobat Kabar Banten ngobrol tentang produk dan pencapaian Bumi Teduh apa aja yang sudah Kak Teguh raih. Terakhir nih Kak, banyak nih yang masih ada anak muda masih minder atau alergi sama dunia pertanian. Menurut Kakak, gimana cara mereka bisa mulai melihat pertanian itu sebagai sebuah peluang, bukan sebagai sebuah beban? Dan kalau ada nih Kak, buat sobat-sobat anak-anak muda atau Sobat Kabar Banten, khususnya buat generasi muda Banten, bahkan Indonesia yang mau membangun usaha dari potensi lokal, apa yang ingin Kak Teguh sampaikan? Oke. Menurut saran dari saya, pesan yang ingin saya sampaikan, potensi yang ada di wilayah masing-masing kita optimalkan, kita manfaatkan. Jika teman-teman ingin bertani tapi belum punya lahan, mulainya dari hilir aja dulu, dari pengolahan aja dulu. Karena dengan pengolahan kita nggak harus punya lahan dulu. Dengan adanya dengan hilirisasi itu, kita misal contohnya lah keripik pisang. Kita mulai dari beli pisang, kita olah jadi keripik, kita kemas, kita branding. Terus jangan dulu macam-macam beli yang kita inginkan, tapi belilah yang kita butuhkan. Dengan demikian, keuntungan terus putar, dapat untung dikit, ngontrak tanah, untung lagi beli tanah, terus. Jadi jika teman-teman ingin bertani, mulai dari hilir kalau belum punya lahan. Terus jika teman-teman ingin bertani, nggak usah gengsi teman-teman. Jadi kalau kita hidup dengan gengsi, maka kemajuan itu tidak akan terjadi. Maka dari itu lawan gengsimu, lawan keminderanmu,
dengan aksi nyata, dengan mau bertani, dengan menanam. Dengan kita menanam, kita tahu apa arti pertumbuhan, perkembangan, hingga menuai panen. Maka dari itu, lawan gengsimu, buktikan dirimu itu bisa maju dengan tekad yang ada, dengan kondisi yang kamu miliki, yaitu Banten. Banten ini kaya. Terima kasih. Wah, luar biasa banget nih obrolan kita hari ini, Kak Teguh. Dari bunga telang, lahirlah sebuah inovasi bernama Bumi Teduh, yang bukan sekedar bisnis biasa, tapi juga gerakan untuk mengangkat pertanian lokal. Terima kasih banyak Kak Teguh sudah hadir di podcast Kabar Banten ini, berbagi cerita inspiratif kepada Sobat Kabar Banten. Dan semoga perjalanan Bumi Teduh nanti akan semakin berkembang, semakin cemerlang. Amin. Nah, Sobat Kabar Banten, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Nah, Sobat Kabar Banten, sampai jumpa lagi di episode Kabar Banten selanjutnya. Jangan lupa dukung terus karya anak Banten. Dan mari kita jadi bagian dari perubahan positif untuk negeri ini. Sampai jumpa.